Shalom, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi. Di akhir pekan ini kembali kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar serta merenungkannya, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita naikkan syukur kita, sekaligus kita rendahkan diri, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum membaca dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di akhir pekan ini kami dapat bersama-sama kembali mengarahkan hati kami, menaikkan pujian bersama dengan orang-orang terkasih di hari-hari yang telah kami jalani. Kami bersyukur bahwa di dalamnya ada pemeliharaan, cinta kasih dan kebaikan Tuhan yang nyata kepada kami. Dan kami percaya kami boleh tiba hingga akhir pekan ini juga adalah oleh karena kebaikan dan kemurahan yang Tuhan anugerahkan. Kami mau mensyukuri semua itu ya Tuhan. Dengan kembali kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami sadar bahwa dengan kami mendengarkan firman Tuhan, dengan merenungkan dan melakukannya, hidup kami di masa muda ini akan tertuntun dan terpelihara dengan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Kini ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami siap menantikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, bacaan kita di akhir pekan ini disampaikan dalam Yohanes pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Yohanes 12 ayat 9 sampai 11 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Persepakatan untuk Membunuh Lazarus. Firman Tuhan dikatakan, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikian saudara-saudaraku, kaum muda yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita di akhir pekan ini. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, kaum muda yang berbahagia, kita pernah mendengar ungkapan Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Ungkapan Homo homini lupus untuk pertama kali muncul dalam komik karya Plautus yang berjudul Asinaria tahun 195 sebelum Masehi. Dan komik ini merupakan karya besar komedi Romawi kuno pada saat itu. Beberapa tahun kemudian, bahkan saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, ungkapan Homo homini lupus menjadi begitu terkenal, menjadi begitu populer ketika digunakan oleh Thomas Hobbes dalam karyanya The Sieve tahun 1651. Melalui ungkapan Homo homini lupus, Thomas Hobbes mau menggambarkan bahwa manusia itu adalah serigala bagi sesamanya. Memang saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, memaknai ungkapan Homo homini lupus itu tidak begitu mudah. Tidak begitu gampang untuk kita bisa memaknai dan mengartikan ungkapan Homo homini lupus. Karena secara tidak langsung kita akan bertanya, apakah iya manusia itu serigala bagi sesamanya? Apakah iya manusia itu dapat menjadi pemangsa bagi sesamanya? Ungkapan Homo homini lupus atau manusia adalah serigala bagi sesamanya
Bukan berarti saudara-saudara kaum muda ketika dalam situasi tertentu, ketika dalam situasi tersudut, seseorang bisa berubah jadi serigala, seseorang bisa berubah jadi hewan buas. Tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Bukan seperti yang kita lihat dalam sinetron GGS, ganteng-ganteng serigala. Bukan itu. Atau bukan seperti film Twilight karya Stephenie Meyer misalkan. Bukan itu. Tetapi yang mau dikatakan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, yang mau dikatakan adalah seseorang dapat berubah sifatnya, seseorang dapat berubah perilakunya, lalu kemudian perubahan perilaku dan perubahan sifatnya itu mengabaikan lagi yang namanya nilai-nilai rasa kemanusiaan, mengabaikan yang namanya nilai-nilai perhatian dan empati kepada sesamanya. Perubahan sikap inilah, perubahan perilaku inilah yang kita akan maknai sebagai homo homini lupus. Seseorang yang berubah dengan begitu drastis, begitu cepat, dari yang tadinya perhatian, dari yang tadinya berteman, bersahabat, dari yang tadinya dalam pergaulan saling memperhatikan satu dengan yang lain, tiba-tiba berubah oleh karena berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya, bahkan di lingkungan sekitarnya. Perubahan yang mengabaikan relasi sosial sebagai sesama manusia, perubahan yang mengabaikan relasi dari sesama ciptaan yang seharusnya saling menerima dan saling menghargai. Itu yang akan kita lihat dalam praktek perjalanan hidup kita. Nah, tidak jarang saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, dalam perjalanan hidup kita, saya harus katakan juga, banyak anak-anak muda yang pada akhirnya menjadi kehilangan akal sehatnya, menjadi kehilangan rasa kasih dan cintanya kepada sesama, oleh karena mengedepankan kepentingan, mengedepankan pencapaian-pencapaian tertentu yang pada akhirnya itu semua membuat kita sebagai orang muda menghalalkan segala cara. Ketika kita menghalalkan segala cara, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, mengabaikan nilai-nilai penghargaan, mengabaikan nilai-nilai pengakuan akan sesama ciptaan, dan lebih memilih untuk menyingkirkan satu dengan yang lain di antara kita, secara tidak langsung kita tengah menjadi serigala bagi sesama kita. Ketika kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita mau, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, oleh karena kita marah, oleh karena kita emosi, melihat orang lain memperlakukan kita begitu rupa, atau melihat orang lain memiliki capaian yang begitu tinggi, lalu kemudian kita menggunakan segala cara untuk juga mendapatkan hal yang sama dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Bisa jadi disitulah kita tengah berubah menjadi serigala. Bukan hidup, bukan wujudnya, tetapi perilaku kita secara tidak langsung telah berubah. Perubahan perilaku yang mengabaikan relasi kemanusiaan, relasi sosial yang seharusnya dibangun dengan saling menghargai, itu bisa menjadi cikal bakal dari upaya kita untuk mengabaikan nilai-nilai keberadaan sesama kita. Nah, saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, inilah yang juga terjadi di masa pelayanan yang Yesus jalani. Ketika Yesus memperlihatkan kuasa Allah yang tanpa batas kepada siapapun juga, ketika Yesus melayani, Yesus menjangkau setiap orang tanpa sekat dan tanpa batasan. Bahkan Yesus melakukan banyak mujizat untuk menolong orang lain dalam karya pelayanannya. Ternyata apa yang Yesus lakukan, saudara-saudara kaum muda, tidak semuanya disambut baik oleh banyak orang.
Tidak semuanya banyak orang menyambut dia dengan sukacita. Tidak semua orang dapat menerima dia dengan seluruh karya dan perbuatan yang telah dilakukannya dan diperbuatnya. Apalagi saudara-saudara kaum muda yang Tuhan kasih, ketika mujizat demi mujizat Yesus lakukan, dan ternyata dengan mujizat itu banyak orang mengikuti Yesus. Banyak orang mau mendengarkan pengajaran Yesus. Banyak orang mau kemudian mengikuti Yesus hanya untuk melihat mujizat, hanya untuk mendengarkan pengajarannya, hanya untuk mengikuti teladannya. Ternyata di sisi lain ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan itu. Bahkan ada kelompok tertentu yang merasa tersaingi. Orang-orang yang selama ini mendengarkan pengajaran mereka kini beralih dengan mengikuti pengajaran Yesus. Orang-orang yang selama ini mendengarkan apa yang menjadi nasihat mereka kini mengikuti keteladanan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, orang itu ikut, mereka ikut. Dan rupa-rupanya ada hal yang bagi sekelompok orang ini ancaman, ini gangguan. Ancaman harus disingkirkan, gangguan harus dibinasakan. Akal sehat sudah tidak bermain, rekan-rekan muda, saudara-saudaraku yang Tuhan kasih. Orang mengikuti pengajaran Yesus karena apa yang dilakukan Yesus membuat orang percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan. Tapi ada kelompok tertentu yang merasa Yesus adalah saingan, Yesus adalah ancaman, Yesus adalah penghalang. Sehingga oleh karena itulah mereka mencoba mencari banyak cara, menggunakan banyak muslihat untuk melenyapkan Yesus, termasuk untuk membunuh Lazarus. Karena apa? Karena Lazarus salah satu dari orang yang menerima karya pelayanan Yesus. Salah seorang yang menerima karya kemurahan dan kuasa Allah adalah Lazarus dengan ia dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara-saudara, rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, kalau kita melihat orang lain sebagai ancaman, kalau kita melihat orang lain sebagai penghalang, lalu kemudian di hati kita muncul keinginan untuk menyingkirkan orang itu, dalam pikiran kita muncul segala cara, segala akal untuk menyingkirkan saudara kita, teman kita, sahabat kita, kawan kita. Sadar atau tidak, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita sedang merancang diri menjadi serigala untuk sesama kita sendiri. Sadar atau tidak, ketika kita punya nilai-nilai yang tidak baik, punya prinsip yang tidak baik demi mencapai keinginan kita, dan itu dilakukan dengan cara menyingkirkan orang yang kita pandang penghalang kita, orang yang kita pandang adalah orang yang justru menjadi ancaman buat kita, maka sadar atau tidak, homo homini lupus itu sedang kita tumbuhkan sendiri dalam diri kita. Padahal sejatinya, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita bukan homo homini lupus. Seharusnya yang kita bangun adalah bagaimana kita mengasihi, bukan merusak, bukan menyingkirkan. Tapi tugas kita adalah mengasihi sesama kita, menyambut mereka dengan segala sukacita di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita diingatkan kembali. Di akhir pekan ini kita diingatkan kembali. Jangan karena kita haus pada kekuasaan, pada pencapaian-pencapaian tertinggi kita, lalu kemudian kita lihat orang lain ancaman yang harus disingkirkan, lalu kita lihat orang lain adalah ancaman yang harus dibinasakan. Jangan kita memandang seperti itu, jangan kita melihat seperti itu. Dan inilah yang justru harus menjadi pembelajaran berharga buat kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita sebagai orang muda. Sebagai orang muda, kita punya banyak mimpi, kita punya banyak keinginan, kita punya cita-cita yang tinggi.
Tapi jangan mimpi, keinginan, dan cita-cita itu kita coba wujudkan, kita coba raih dengan kita melihat orang lain sebagai ancaman untuk kemudian harus disingkirkan. Jangan seperti itu. Karena nilai-nilai kehidupan Kristiani yang harus kita bangun, nilai-nilai kehidupan iman yang harus kita nyatakan dan kita wujudkan di tengah-tengah kehidupan kita, bukan dengan menyingkirkan orang lain, tapi dengan belajar dari apa yang orang lakukan, dengan kemudian menimba pengalaman dan terus belajar dari setiap hal yang terjadi dalam perjalanan hidup kita untuk kemudian itu diperbaiki, ditata ulang demi pencapaian apa yang diharapkan kita, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Hal yang baik yang harus kita perhatikan adalah milikilah kepekaan, milikilah juga kewaspadaan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dan apa yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Godaan jabatan, godaan kepemilikan, godaan kesenangan, godaan materi, dan godaan popularitas bisa menjadi bagian yang menghampiri kita. Tapi godaan itu bisa membuat kita kehilangan akal sehat kita terhadap sesama kita, dan bisa membuat kita kehilangan jati diri kita yang otentik sebagai citra dan gambar Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kaum muda yang Tuhan kasihi, mari kita tetap jadikan identitas dan jati diri kita sebagai rupa dan gambar Allah. Sebagai rupa dan gambar Allah, kita punya hati nurani, kita punya akal budi, kita punya pikiran, kita punya perasaan, yang tentu saja semua sifat-sifat ilahi itu harus menjadi bagian yang memimpin dan menuntun kita dalam upaya mencapai mimpi, meraih masa depan, dan mewujudkan semua harapan kita. Jangan jadi homo homini lupus, tetapi jadilah imago Dei yang justru menghadirkan sukacita lewat upaya-upaya yang kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.